Kalau dengar kata Amerika Serikat, apa yang langsung kepikiran? Negara adidaya, Hollywood? Tapi tahu nggak, sebelum sebesar ini, Amerika dulu cuma 13 koloni kecil jajahan Inggris. Sampai satu revolusi mengubah semuanya. Yuk kita bahas. Halo teman-teman, nama saya Arista Fakir Ramadhani. Saya di sini akan membawakan materi tentang sejarah revolusi Amerika. Apa itu koloni? Koloni adalah wilayah yang dikuasai dan diatur oleh negara lain dari jarak jauh. Warganya tinggal di sana, tapi keputusan besar termasuk soal pajak dan hukum dibuat oleh pemerintah di negeri asal, yaitu negara Inggris. Setelah Perang 7 tahun melawan Prancis, usai tahun 1763, kas Inggris kosong. Raja George III pun menarik banyak pajak baru dari koloni Amerika seperti pajak gula, pajak kertas, sampai pajak teh. Warga koloni marah bukan cuma soal bayar, tapi karena mereka tidak punya wakil di parlemen Inggris. Dari sini lahir semboyan "No taxation without representation". Jangan minta kami bayar pajak kalau kami tak punya suara di parlemen. Kenapa representasi itu penting? Parlemen adalah lembaga di Inggris yang berhak membuat undang-undang termasuk pajak. Warga koloni tidak punya kursi di sana, artinya pajak ditentukan oleh orang yang tidak pernah mereka pilih dan tidak bisa mereka tolak lewat jalur resmi. Inilah akar masalah, bukan jumlah pajaknya, tapi siapa yang berhak memutuskannya. Desember 1773, warga koloni menyamar dan menyelinap ke kapal dagang Inggris di Boston. Lalu, membuang ratusan peti teh ke laut sebagai protes. Raja Inggris murka dan menerapkan aturan militer ketat di Boston. Tapi, tindakan keras ini justru membuat 13 koloni yang tadinya terpisah jadi bersatu untuk melawan balik. Ini jadi titik balik. Sebelumnya, tiap koloni punya kepentingan dan pemerintahan sendiri-sendiri. Mereka jarang bertindak bersama. Aturan militer yang keras dari Inggris justru memberi mereka musuh dan tujuan yang sama, sehingga 13 koloni yang berbeda mulai melihat diri mereka sebagai satu kelompok, orang Amerika. Perang pecah 1775, koloni bersatu di bawah pimpinan George Washington, yang nanti jadi presiden pertama Amerika Serikat. Pada 4 Juli 1776, para pemimpin koloni di Philadelphia menandatangani Declaration of Independence, ditulis oleh Thomas Jefferson. Tanggal yang kini dirayakan sebagai Hari Kemerdekaan Amerika. Dengan strategi Washington dan bantuan militer Prancis, Amerika menang. Lewat Perjanjian Paris 1783, Inggris resmi mengakui kemerdekaan Amerika Serikat. Prancis membantu Amerika bukan cuma balas dendam ke Inggris, tapi juga strategi politik untuk melemahkan saingan terbesarnya saat itu. Apa isi sebenarnya Declaration of Independence? Dokumen ini bukan cuma surat putus dari Inggris. Isinya memuat gagasan besar bahwa kekuasaan pemerintahan berasal dari persetujuan rakyat, bukan dari raja. Kalau pemerintah merugikan rakyatnya, rakyat berhak menggantinya. Inilah gagasan kedaulatan rakyat, dasar dari sistem demokrasi modern. Kesimpulan dari pembelajaran kali ini, 3 hal yang perlu diingat. Yang pertama, revolusi ini lahir dari masalah representasi, bukan cuma pajak. Yang kedua, Declaration of Independence memperkenalkan gagasan kedaulatan rakyat yang jadi dasar demokrasi modern. Yang ketiga, gagasan ini menyebar ke seluruh dunia, termasuk memengaruhi semangat kemerdekaan Indonesia. Dari revolusi Amerika, kita belajar ketidakadilan sekecil apapun kalau dilawan dengan persatuan kuat bisa mengalahkan kekuatan besar sekalipun. Menurut kalian, bagaimana yang paling menarik? Tulis di komentar. Sekian dari saya, sampai jumpa.